Halo, jumpa lagi di Berita Palembang bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang begal diringkus tim reskrim Polrestabes Palembang setelah melakukan siaran langsung di sebuah media sosial usai beraksi. Diduga mengemudi dalam kondisi mengantuk, seorang pengendara mobil menabrak 2 sepeda motor di kota Palembang. Warga desa Tanjung Buluh, Kabupaten Banyuasin menangkap seekor buaya yang masuk ke pemukiman warga. Kita ke informasi pertama. Kawanan begal sadis dibekuk setelah mereka menyiarkan secara langsung aktivitas mereka di media sosial usai beraksi. Satu pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Pulau Gadung, Kota Palembang. Kedatangan polisi dari Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang mengejutkan tersangka Apit. Tersangka yang sedang berada di dalam kamar rumahnya di kawasan Pulau Gadung, Kota Palembang tidak berkutik ketika polisi menangkapnya. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam dan plat nomor kendaraan milik korbannya. Tersangka Apit adalah satu dari 3 kawanan begal sadis yang kerap beraksi di Kota Palembang. Terakhir, kawanan ini membegal sepeda motor milik seorang pemuda di kawasan kilometer 12 Palembang pada 10 Mei 2022. Identitas para pelaku terungkap usai mereka melakukan siaran langsung di media sosial setelah beraksi. Ya, pelaku itu bertiga ya. Baru kita amankan 1, 2 lagi kita sedang pengejaran. Dia live di Facebook, di media sosial istilahnya. Dia live, dia dengan bangganya dia ada berhasil. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan juga pelaku ini. Dan untuk selanjutnya kita proses pengembangan BBB-nya, ada plat nomor yang sudah dia berhasil dia amankan, ada beberapa plat nomor, ada jamnya juga. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang. Polisi masih memburu 2 rekan tersangka yang masih buron. Tersangka akan dijerat polisi dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pria pelaku pencabulan dan penyekapan terhadap gadis di bawah umur menjadi sasaran kemarahan keluarga usai dibekuk. Korban masih mengalami trauma berat akibat kekerasan seksual tersebut. Perempuan ini tak kuasa menahan marah saat bertemu tersangka RP di Mapolrestabes Palembang. Ia kesal karena pria berusia 27 tahun itu telah menyekap dan mencabuli anak gadisnya yang masih berusia 13 tahun. Akibatnya korban mengalami trauma mendalam. Tindakan biadab pelaku bermula saat tersangka melihat korban bermain telepon genggam di depan rumah pamannya di kawasan Kalidoni, Kota Palembang. Tiba-tiba tersangka datang dan langsung menyeret tubuh korban ke sebuah rumah kosong. Pelaku kemudian memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Korban sempat disekap, istilahnya dibekap sama pelaku, diseret ke dalam kamar, ingin dilakukan perbuatan yang tidak sesuai, langsung sempat digigit juga oleh korban. Akhirnya korban dapat terlepas dari pelaku dan langsung buat laporan ke kami. Kasus ini terungkap setelah korban berhasil lolos dari sekapan pelaku dan membuat laporan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang laki-laki di Kota Palembang nekat menusuk mantan istri bersama anak tiri korban. Peristiwa tersebut terjadi saat pelaku menemui sang anak kandung di sekolah.
Anita Rani, seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun dan anak tirinya Rizky Alfarisi berusia 22 tahun. Keduanya warga Jalan Sabo Kingking, Kelurahan Seibuah, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, menjadi korban penusukan. Saat kejadian, korban Rizky membonceng ibu tirinya, Anita Rani, ke sekolah anak kandungnya, Fahri. Hasil pernikahan bersama pelaku, Junaidi alias Edi, pria berusia 50 tahun. Edi diketahui seorang ASN yang bertugas di Dinas Kehutanan, warga Jalan Sago, Kota Palembang. Anita dan Rizky datang ke sekolah hanya untuk mengantar makanan dan memberikan uang kepada Fahri. Namun tidak lama kemudian datang pelaku Junaidi. Dari rekaman CCTV diketahui Junaidi datang dengan membawa senjata tajam di balik jaketnya. Dalam pertemuan itu sempat terjadi cekcok mulut yang berujung penusukan. Rizky yang mendapat tusukan membabi buta dari Junaidi sempat mendapat perlindungan dari ibu tirinya. Melihat kedua korban jatuh bersimbah darah, pelaku kabur sambil membawa anaknya Fahri. Kedua korban mengalami luka tusuk di sejumlah badannya. Keduanya kemudian ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit Pelabuhan. Informasi awal dari saksi-saksi yang berada di TKP, ada perselisihan masalah hak asuh anak yang kebetulan sekolah di SD swasta tersebut. Hubungan korban sama pelakunya apa nih, Bang? Korban kan ada dua, satunya yang perempuan ini adalah mantan istri Dari pelaku, Bang? ya, dari pelaku. Yang remaja yang laki-laki ini anak tiri. Tiba-tiba guru kami ada yang berteriak, "Bunda, di bawah ada kejadian." Langsung kami lihat, kan begitu. Lihat kejadian di bawah, saya lihat sudah ada bergerombol sudah apa yang pisau gitu ya, bapak-bapak sampai ke menghadap satu ibu dan satu anak itu tadi sambil ngacung-ngacungkan pisaunya begitu. Yang tercover itu pertama tuh sama-sama tumbang atau sama jatuh deh tuh. Soalnya posisi itu yang mujahid itu tuh ngincer yang laki itu sebenarnya. Jadi yang ceweknya cuma lindungin. Jadi akhirnya kena juga di belakang sini deh tuh. Namanya yang kena tusuk pertama sekali cewek itu ya? Yang pertama kali tusuk si inilah yang cowok itu. Cowok itu? Jadi ngelindungin deh. Lindungin lah, tusuk lagi ya? Oh, jadi yang cewek itu mau lindungin yang cowok itu, yang anaknya diberikan itu. Iya. Terkait kasus ini, aparat Polsek Kalidoni masih melakukan pengejaran kepada pelaku. Diduga aksi nekat pelaku terkait hak asuh anak. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. 5 komplotan perampok sadis bersenjata tajam asal Kabupaten Ogan Ilir diringkus tim reserse Polres Kota Prabu Mulih saat akan melarikan diri dari kejaran aparat. Polisi menyita barang bukti uang tunai 400 juta rupiah dan senjata tajam. Para perampok mengincar para tenaga penjualan rokok atau sales rokok setelah mereka mengambil uang tagihan dari toko-toko sebesar ratusan juta rupiah. Uang tersebut rencananya akan disetor ke perusahaan melalui bank terdekat di Kota Prabu Mulih. Namun dalam perjalanan, para sales ini dihentikan oleh komplotan perampok yang mengancam dan meminta uang ratusan juta rupiah tersebut. Polisi kemudian menangkap para perampok di Kecamatan Rambang, Kapak Tengah saat berusaha melarikan diri ke arah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka yang ditangkap adalah yakni Imam Azazi, Ali Usman, dan Robi, warga Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Sedangkan 2 tersangka lainnya, yaitu Yusuf dan otak pelaku perampokan bernama Angga, adalah warga Talang Kelapa, Banyuasin. Polisi juga mengamankan uang tunai 400 juta rupiah. Ini ada 4 orang langsung mengepet mobilnya, kemudian melakukan pengancaman dengan menggunakan sajam. Kemudian pada saat akan merampas uang, ada dari masyarakat yang berteriak dan rampok. Nah, kemudian dari pelaku, karena ada teriakan masyarakat, langsung kabur. Kemudian masyarakat tersebut melaporkan kepada pihak Polsek. Kemudian salah seorang pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Prabu Mulih.